Selamat datang di channel Mas Solo Tips, sebuah channel yang akan menemani teman-teman pejuang NIP untuk bisa menjadi seorang ASN yang bangga melayani bangsa. Kembali lagi di video rangkuman TWK. Untuk yang kali ini kita akan membahas tentang NKRI lagi yang terkait sejarah Indonesia, di mana yang hari ini kita akan fokus ke waktu-waktu penting, di mana panjang sekali perjuangan kebangsaan Indonesia ini ya, panjang sekali perjuangan bangsa Indonesia ini dalam memperjuangkan kemerdekaannya, dan kita coba rangkum waktu-waktu penting supaya teman-teman bisa mudah untuk mengingat, oh tanggal segini tuh ada gini, ada sini di tahun segini tuh ada begini gitu ya. Nah itu saya coba rangkum, dan ini bagian 1 dan ada banyak sekali bagian nanti di waktu penting karena panjang gitu ya. Jadi teman-teman kita belajar sama-sama pelan-pelan saja ya. Langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum saya mulai, izinkan saya untuk minta teman-teman kita subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasi, sehingga kalau misalnya saya mengunggah video baru, teman-teman bisa langsung menonton videonya. Baik, yang pertama, di masa kolonialisme hingga menjelang kemerdekaan Indonesia, ada beberapa hal-hal penting yang teman-teman perlu ingat gitu ya, untuk tanggal-tanggalnya, supaya juga teman-teman bisa memiliki rasa NKRI ini sampai ke dalam hati teman-teman gitu ya. Pertama adalah abad ke-13 dan ke-14, di awal-awal itu kapal-kapal dagang dari Portugis itu datang gitu ya. Kapal dari Portugis dan juga Spanyol itu datang melakukan pelayaran ke Nusantara untuk mencari rempah di abad ke-13 dan 14. Kemudian di tahun 1590 ya, di sana adalah kekuasaan Portugis berakhir di Nusantara di tahun 1590. Jadi ketika awal datang di abad 13 ke 14, kemudian di tahun 1590 kekuasaan Portugis berakhir di Nusantara. Disinilah masa peralihan ya, di mana Belanda itu mulai masuk ke Indonesia. Di mana tanggal 27 Juni 1596 itu kapal Belanda yang dinahkodai Cornelis de Houtman itu tiba di Banten dan mulai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ya, kita sudah tahu ya bahwa Belanda itu masuk di mana datang untuk berdagang rempah-rempah di Nusantara dan juga menyebarkan agama Katolik di tahun 1596. Kemudian di tahun di tahun 1602, tepatnya di tanggal 20 Maret, itu didirikanlah VOC di Batavia untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah di Hindia Belanda. Ini Belanda sudah masuk di Indonesia ya di tahun ini tadi, di tanggal 27 Juni 1596. Kemudian 17 Maret 1798 itu VOC yang tadinya dibangun di tahun 1602 itu akhirnya bangkrut di tahun 1798 dan ditutup karena utang VOC yang terlalu besar dan juga korupsi yang merajalela di antara pegawai VOC itu sendiri. Kemudian wilayah Hindia Belanda dikuasai oleh Perancis di bawah kekuasaannya Belanda. Kemudian di tahun 1811 itu Inggris mengalahkan Belanda ya. Kemudian Perancis berkuasa penuh atas Hindia Belanda di saat itu di tahun 1811. Nah, kemudian di 1816 di 1811 itu dikuasai oleh Inggris. Kemudian di 1816 Inggris mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda kepada Belanda gitu. Jadi Indonesia dikembalikan kepada Belanda di tahun 1816 gitu ya. Dan di abad ke-18 itu mulai terjadi gitu ya, perlawanan kepada penjajah Belanda di berbagai daerah. Beberapa di antaranya yang terbesar yang bisa kita ketahui itu adalah Perang Diponegoro di tahun 1825 hingga 1830 dan juga Perang Padre di tahun 1821 dan sampai dengan 1837. Nah, di abad ke-18 inilah perlawanan Indonesia itu sudah mulai tergalakkan gitu ya. Kemudian di tahun 1905 sampai 1908 itu ada masa pergerakan nasional yang ditandai dengan dibentuknya Serikat Dagang Islam dan juga salah satunya Budi Utomo gitu ya. Di sinilah mulai pergerakan-pergerakan akademisi, kemudian pergerakan-pergerakan komunitas di Indonesia itu udah mulai bangkit gitu ya. Nah, di tahun 1909 atau sampai dengan 1916 ini diberlakukannya politik etis pada masa Alexander Hindenburg. Kemudian politik etis ini terjadi karena kritik Van den Venter ya. Dalam artikelnya yang berjudul kalau di Indonesia itu Utang Kehormatan gitu ya. Dan politik etis yang dilaksanakan berkaitan dengan bidang edukasi, irigasi, dan transmigrasi ya. Ini mulai juga mereka memerhatikannya gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah di tanggal 28 Oktober 1928 itu ada Ikrar Sumpah Pemuda sebagai puncak pergerakan nasional pemuda-pemudi di Indonesia. Jadi semua pemuda-pemudi di Indonesia
bersatu untuk mengikrarkan diri gitu ya terhadap persatuan di Indonesia. Dan teman-teman, di tanggal 28 Oktober 1928 ini juga diperingati sebagai Hari Bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia itu bangkit atau ada itu di tahun ini. 28 Oktober 1928 yang di bunyi ketiganya di Sumpah Pemuda adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia gitu ya. Baik, untuk yang video kali ini cukup sampai di situ dulu karena banyak sekali nanti setelah ini ada setelah masa kolonial, kemudian dan lain sebagainya, masa detik-detik sebelum kemerdekaan dan lain sebagainya. Nanti akan saya coba buatkan rangkumannya sehingga teman-teman mudah untuk mempelajari. Lagi-lagi, rangkuman yang saya buat ini salindianya bisa teman-teman unduh di kolom komentar, saya berikan supaya teman-teman bisa mempelajarinya tanpa mungkin menonton videonya, bisa juga nyetaknya gitu ya, sehingga teman-teman lebih mudah untuk mempelajari rangkuman-rangkuman ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama-sama. Baik, begitu saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga sebarkan ke teman-teman supaya lebih banyak orang yang bisa jadi PNS dan kita bisa belajar bareng di sini. Materi selanjutnya bisa langsung klik di bawah sini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa.